warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gema, kami dari kelompok 8 Nomos. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pedagang UKM yang ada di Ikopian University untuk memenuhi tugas LDKM. Ayo ikutin. Halo teman-teman, jadi di sini saya sudah bersama Bapak siapa Pak? Bapak Yudi Cimin. Oke, Bapak Yudi Cimin. Ada TikToknya ya Bapak? Ada Cimin JCS. Iya. Oke guys, jadi di sini aku lagi sama Bapak Yudi. Nah, di sini bapaknya berjualan cimin. Cimin, oke. Sejak kapan sih Bapak jualan ciminnya ini? Sejak kapan? Dari 2003. 2003. Kenapa sih Bapak milih cimin sebagai makanan yang Bapak dagangin gitu? Karena saya mengikuti jadi gimana ramainya kalau sekarang lagi ngetren ciminnya cimin. Oh, jadi Bapak ini mencari peluang yang besar Peluang, gitu ya, ya Pak, benar. yang lagi disukai Gen Z. Oke, untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Siap, Mang. Oke, jadi di sini saya mau nanya ke Iya, Bapaknya, berapa sih pendapatan Bapak per hari? 500 kadang 400 gak tentu namanya jualan kan ya. Itu tuh 500.000 tuh bersih atau kotor? Kotor kakak, Oh, paling untungnya kadang 200, kadang lebih, kadang kurang gitu kan. Ya udah gitu. udah. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya bakal disampaikan sama teman saya. Oke teman-teman Sobat Gema, saat ini saya sedang bersama salah satu pedagang. Saya ingin bertanya kenapa sih Mang bisa disebut bisa dinamain cimin gitu? Ya cimin itu kan dinamain cimin itu karena acinya kecil-kecil dari acimini. Oh acimini, nah berarti gara-gara acinya kecil jadi acimini. Acimini. Kalau acinya besar mah jadi Apa ya Cimol. cireng. ya udah teman-teman. Ya. Pertanyaan selanjutnya nanti akan sama teman saya. Terima kasih. Oke Sobat Gema, jadi aku mau nanya tentang kendala apa aja yang Bapak alami selama jualan. Ya kendalanya kan sekarang kan banyak pesaingnya harus kita bisa lah. Terus gimana caranya supaya kita dagangnya lancar gitu. Terus apa lagi? Yang modal udah Pak, nanti sama teman saya Pak. Oke siap. Halo Sobat Gema, di sini saya akan mengajukan pertanyaan ke Bapaknya. Apakah menurut Bapak lokasi Ikopian University ini strategis nggak sih untuk dijadikan jualan? Ya lumayan lah kalau dibilang strategis namanya kan jualan ya. Pasti di mana-mana di tempat ramai jual, kalau lagi sepi ya sepi. Tapi selama jualan saya di sini alhamdulillah lancar terus. Menurut Bapak ada niatan untuk pindah dari Ikopian ke jualannya ke tempat yang lain? Ya paling kalau niatannya untuk buka cabang kalau bisa gitu. Buka cabang. Iya. Dan untuk Doain ya. pertanyaan selanjutnya Ya. akan disampaikan oleh teman saya. Sobat Gema, di sini aku akan menanyakan apakah ini usaha sampingan Bapak atau usaha tetap Bapak? Ya ini usaha tetap saya sih, kalau sampingan di buah. Buah-buahan ya. Ya gitu. Hai Bapak, aku di sini akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman aku sebelumnya. Apakah usaha yang sedang Bapak jalani saat ini bisa mencukupi kebutuhan Bapak sehari-hari atau tidak? Ya kalau bisa mensyukurinya pasti cukup, alhamdulillah lah cukup. Untuk sehari-hari untuk keluarga gitu. Misal kita mau berjuang pasti ada. Oke teman-teman, udah Ya. dijawab ya. Perharinya cukup untuk makan sehari-hari, kebutuhan sehari-harinya, alhamdulillah. Dan pertanyaan selanjutnya akan dilanjutin sama teman saya. Oke. Halo Sobat Gema, di sini aku mau bertanya sama Bapak, seberapa besar peran media sosial atau promosi online dalam usaha ini? Berapa besar ya? Alhamdulillah sih lumayan lah.
Oh iya, Bapak Iya, punya lumayan. TikTok kan? Ada TikToknya Ciminja CS. Ya itu ramai tapi. Enggak sih, sepi sih, aku nggak banyak, gak ada yang nonton kayak gitu yang Oh jadi lebih ramainya ke offline ke gitu offline ya? aja. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Sobat Gema, di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Ya per hari, modal per hari gitu ya, setiap mau jualan kadang-kadang barangnya Sudah per hari. itu per hari ya paling mentok di 300-an kalau usaha kecil-kecilan seperti ini. Oke, udah dijawab ya sama Bapaknya. Ya. Selanjutnya akan ditanyakan lagi sama teman saya. Halo Sobat Gema, jadi saya akan melanjutkan bertanya untuk Bapaknya. Jadi langkah apa sih yang Bapak ambil ketika seharian Bapak itu pedagang, tapi tidak ada konsumen? Ya harus banyak berdoa lah, tetapi setiap hari juga pasti ada lah, kalau kita mau berusaha pasti ada yang beli. Iya ya Pak. Sebanyak orang di mana masih banyak orang lah, pasti ada yang beli kalau mau ikhtiar. Ya gitu aja. Udah ya guys, jadi pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Halo Sobat Gema, untuk pertanyaan selanjutnya ada apa harapan Bapak untuk usaha Cimin ini ke depannya? Ya harapannya lah, minta doanya dari semua ya, semoga jualan saya semakin ke depan semakin laris, semakin lancar gitu ya, sehat utamanya. Semoga kakak-kakak juga pada sehat, sukses terus ya. Ini udah gitu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Oke. Halo Sobat Gema, di sini saya akan menanyakan kepada Bapak bagaimana sih pengalaman Bapak menghadapi pelanggan yang unik dan lucu itu? Ya enjoy aja, kalau saya masih walaupun namanya juga pedagang ya harus semua kan beda-beda karakter ya semua orang kayak ya biasa aja, kalau bagi saya bisa dianggap inilah, kalau ada yang judes yang gimana juga sama juga harus apa, harus apa namanya, Terus happy gitu. harus happy aja lah gitu. Iya. Jangan diambil ke Hati. dalam hati gitu. Enjoy aja kakak, tenang. Nah gitu. Udah kayak gitu aja. Pertanyaan yang selanjutnya Beda akan dia. dibawakan oleh teman. Sobat Gema, untuk pertanyaan terakhir, ketika kan pasti kalau jualan tuh nggak ada, pasti ada sepinya. Iya. Nah untuk mengalami kesepian tuh cara mengalami, ketika mengalami kesepian penjual, bagaimana cara agar dagangan habis dan bisa balik modal lagi? Ya karena kalau tetap kita harus bisa berusaha, jangan di satu tempat aja gitu kan. Masih banyak tempat-tempat yang rame gitu. Ya, Terus ya masih banyak tempat-tempat yang rame gitu, jangan kalau di tempat sepi aja kan. Di sini terus kan kadang ada bosannya yang pembeli, kalau di tempat yang baru kan kadang belum pernah nyoba ciminnya, kadang yang mau coba-coba, nah ada yang penasaran mau nyoba gitu. Alhamdulillah selama saya jualan, alhamdulillah gak pernah ada sepinya gitu, Alhamdulillah. lancar terus. Nah, terus Bapak jualan dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Ya kadang-kadang jam 8 jam 9 lah udah berangkat dari rumah gitu. 8 pagi sampai 9 malam gitu. Enggak, kalau paling telat jam 12 malam, 4 jam 5 lah Oh. pulang. Oke Bapak, sekian pertanyaan dari teman-teman juga. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama ya, sukses terus ya, lancar. Oke, amin. Terima Terima kasih. Terima kasih. Halo Sobat Gema, di sini kami akan mengevaluasi pedagang Cimin hasil wawancara gugus kami, gugus 8 yang beranalisis SWOT.
kekuatan. Yang satu harganya terjangkau, ramah juga di kantong mahasiswa, dan yang kedua porsinya banyak juga jadi pembeli merasa worth it. Dan ketiga, Mang Ciminnya juga super ramah banget, ramahnya full banget. Dan keempat, varian bumbunya itu banyak banget. Dan kelemahannya yaitu kurang higienis aja. Poin selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kebersihan gerobaknya yang kurang diperhatikan. Dan untuk yang kedua, jam buka yang tidak menentu. Kadang tutup lebih awal jika sewaktu-waktu capek atau hujan. Untuk yang ketiga, belum ada ciri khas seperti nama, logo, atau banner. Dan yang ketiga itu ada peluang buat UMKM Mang Cimin. Yang pertama itu jualan lewat medsos, Instagram, TikTok, WA, dan Story. Bisa kerjasama sama ojek online juga biar gampang dipesan. Bisa terima pesanan buat acara seperti kayak wisuda atau lain-lainnya. Yang keempat juga ada pembayaran digital. Adakan pembayaran digital. Yang kelima itu kasih nama khas agar lebih dikenal. Dan yang terakhir itu tambahkan spanduk yang menarik. Lalu yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman yang pertama, banyak pesaing jajanan sejenisnya seperti cilok, cireng, dan cilung. Yang kedua itu ada harga bahan naik seperti minyak, tepung, dan bumbu yang bisa buat keuntungan menurun. Yang ketiga ada selera orang itu cepat berubah ya, jadi harus sering-sering naikin atau berinovasi.